Halo guys, balik lagi ke YouTube channel aku. Kali ini kalian bakal temenin aku buat get ready with me while I tell you fun fact about me. Nah, di sini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol sambil temenin aku make upan dan ganti outfit buat pergi nanti. Sebelum kita make upan, kita bakal pakai skin prep dulu. Pertama, aku bakal pakai moisturizer dari The Original. Nah, kalian semua yang belum tahu tentang aku, kenalin, nama aku Vinka Arzeta Viana. Aku mahasiswi UPN Veteran Jakarta semester 6. Aku ngambil jurusan hukum di UPN. Dan berapa sih umur aku? Umur aku itu 21 tahun. Baru 21 tahun. Kemarin tanggal 6 Juni. Aku itu di UPN itu jurusan hukum ngambil konsen pidana. Kebetulan banget ini aku lagi bikin tugas video matkul perbandingan hukum pidana buat UAS nanti yang didosenin sama Bu Hilda Novianti. Love you Bu Hilda. Bu Hilda tuh orang baik banget guys. Jadi kalian yang belum tahu beliau, Bu Hilda tuh orang yang baik banget, lembut, cantik. Dan kalian kalau misalkan ada tanya jawab di kelas, kalian harus bawa jawab karena kalian bakal dikasih reward. Rewardnya itu berupa coklat. Jadi itu bikin kita semangat buat belajar. Nah, setelah kita pakai moisturizer, kita tunggu moisturizernya kering dan meresap dulu. Nah, karena moisturizer sudah kering dan meresap, step selanjutnya kita bakal pakai sunscreen dari Skin Aqua yang SPF 50 PA++++. Ini tuh wajib banget kalian pakai kalau kalian mau keluar rumah, even di rumah pun kalian harus pakai sunscreen karena itu sepenting itu. Dia efeknya tuh nggak sekarang, tapi bakal berefek di jangka panjang. Kayak dia bakal mengurangi kerutan, pati hitam, segala macam. Kayaknya harus investasi sejak ini guys. Sekarang kita pakai sunscreen. Sebelum dikocok dulu ya guys. So, kita pakai 2 ruas jari, tapi karena 2 ruas jari itu buat aku kebanyakan, jadi aku cuma pakai 1 ruas jari aja. Nah, gini. Sekarang sebentar, aku mau ambil kaca dulu. Sekarang kita olesin ke muka kita. Harus apa ya guys? Karena kita harus melindungi kulit kita dari sinar matahari yang jahat. Oh iya, lanjut ke fun fact about me. Jadi aku punya kucing namanya Becky. Dia sama aku tuh udah lumayan lama, dari aku SD kelas 5. Coba dia udah setua apa sekarang? Lucu, imut, even udah tua tetap gemesin. Nanti fotonya bakal aku kasih ya guys. Bakal aku taruh di sini fotonya. Aku tuh ke kampus itu setiap hari pulang pergi bawa motor sendiri karena jarak rumahku ke kampus nggak terlalu jauh, kurang lebih 13 km. Dan aku kalau ke kampus selalu bawa bekal buat menghemat duit jajan. Harus gitu ya guys, kalau mau balik naik mobil harus banyak bekal dari rumah itu lumayan banget buat menghemat duit jajan. Nah, ini udah merata. Sekarang kita tinggal tunggu meresap beberapa menit. Nah, karena sunscreennya sudah meresap, sekarang kita lanjut ke step berikutnya, masuk ke alis dan eyeliner. Aku alis dan eyeliner itu pakai produk dari Beauty Glass yang shades-nya itu 04 ash brown Beauty Glass. Nah, balik lagi ke topik ya guys ya. Kan tujuan pembuatan video ini tuh aku tadi mau get ready with me while I tell you fun fact about me. Nah, di samping itu video ini bakal aku pakai juga buat berbagi info-info penting mengenai materi hukum perbandingan pidana yang diampu oleh Bu Hilda. Kenapa kayak gitu? Karena aku tahu guys, kalau misalkan video pembelajaran biasa aja pasti kalian bakal bosan. Jadi kita sambil berbincang-bincang sambil temenin aku get ready with me. Nah, kan di sini aku mau bahas perbandingan hukum pidana yang ada di Indonesia dengan di Jerman ya guys. Nah, Konstitusi Republik Federal Jerman ini merupakan induk dari sistem hukum dasar yang berisi peraturan-peraturan tertulis di Republik Federal Jerman, dan di mana Undang-Undang Republik Federal Jerman sementara sebagai induk hukum pertama untuk Republik Federal Jerman. Gitu guys. Sekarang kita pakai alisnya. Maaf banget kalau ketutup karena harus pakai kaca. Tara, alisnya sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke eyeliner. Selesai. Jadi aku tuh belajar makeup itu otodidak, kayak belajar pelan-pelan aja, pasti nanti kalian bakal bisa kalau guys percaya sama proses. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya.
Nah, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu pemakaian concealer. Lihat, casing concealer aku lucu banget. Ada yang kepo sama isinya? Nah, sebelum kita unboxing, aku mau ngasih informasi lebih lanjut lagi mengenai perbandingan hukum pidana yang ada di Indonesia dengan yang ada di Jerman. Nah, Jerman ini merevisi dan memberlakukan KUHP-nya yang baru pada tahun 1975. Nah, revisi ini dapat dikatakan pemolesan KUHP yang lama nih guys, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Berkembangnya zaman, berkembangnya juga peraturan-peraturannya. Nah, dasar pemikiran Alphonse Wanhi ini, seorang mantan jaksa federal, mempertahankan bahwa langkah pertama dalam memperbaharui sistem pidana itu ialah menganut ajaran bahwa pembuat delik harus dibebaskan segera setelah kelihatan dapat diterima baik oleh dia maupun oleh masyarakat. Nah, sistem pembinaan pelanggaran ini harus terbuka nih guys. Jadi masyarakat itu ikut serta. Kita buka casing suara kulit. Ada dua, yang sebelum dibuka sudah dibuka. Sekarang kita pakai yang dibuka dulu ya guys. Gak boleh pakai yang masih ada mubazir. Sekarang kita pakai dulu. Kita pakai cermin supaya nggak salah oles. Ini concealer dari Matte for Makeup yang Spotless plus. Aku pakai shades B2. Shades baru aku itu N1,5 kalau nggak salah, karena aku pakai ini ternyata kegelapan shadesnya. Tapi so far sejauh ini sih cocok aja ya guys. Kayak walau gelap tapi kayak alhamdulillah cocok. Aku bakal ngasih spot-spot tertentu yang di bawah mata. Kalau aku ada atas di sini aku bakal pakai buat menyamarkan. Selesai. Aku udah selesai ngeblendnya. Sekarang kita agak tunggu dulu ya. Aku nggak mau langsung nyampur sama step selanjutnya karena aku suka ngebiarin makeup aku agak didimin dulu, dimarinasi dulu, baru kita ke step selanjutnya. Nah, karena aku udah marinasi concealernya, udah lumayan oke buat ditimpa sama step selanjutnya. Kita masuk ke tahap pemakaian blush on dari Something. Lihat, casingnya lucu banget. Tapi aku bakal lanjutin dulu materi perbandingan hukum pidana, yaitu yang ada di Indonesia dan yang ada di Jerman. Nah, dalam pemisahan delik secara konvensional sebagai kejahatan atau felony, kejahatan ringan atau misdemeanor, dan pelanggaran atau violation, KUHP Jerman yang diciptakan tahun 1975 ini memandang pelanggaran sebagai bukan jangkauan KUHP. Ini disejajarkan dengan istilah Latin crime delicti contravention atau pelanggaran bukan delik. Misalnya, pelanggaran lalu lintas menjadi urusan polisi belaka. Polisi mengenakan denda yang dapat dibanding ke pengadilan. Nah, aku udah bagi informasi tentang perbandingan pidana itu. Nanti bakal lanjut lagi ke step selanjutnya. Kita akan masuk memakai blush on dari Something ini. Kalian gak boring kan dengerin informasi yang aku sampaikan tadi, karena aku selingi sama kegiatan Get Ready With Me. Kalau kalian bosan, gak boleh gitu, itu ilmu, kita harus saling berbagi agar kita semua pintar. Jadi ini blush on dari Something. Lihat cara pakai, digeser aja. Ini kalau nggak salah itu shades-nya tuh yang hard, I think. Kalau di sini tulisannya hard. Kita coba pakai di right back. Aku bakal ngaca dulu ya guys, karena aku nggak bisa kalau ngaca di HP. Soalnya HP aku tuh kayak ada efek beauty jadi saya takut nggak kelihatan gitu. Enggak guys, dan aku ngeblendnya bakal pakai tangan juga. Biasanya tangan aku udah bersih, aku udah cuci sama segala macam. Dan ya itu, sebentar ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Tapi kayak agak pink gitu sih. By the way, aku tuh jarang banget guys pakai blush on karena muka aku tuh udah merah. Kalau pakai blush on tuh aku takut kayak tambah merah aja gitu. Jadi kayak aku pakai blush on tuh buat pemakaian tertentu doang. Kayak nggak kelihatan merahnya ya, tapi kayak agak merah dikit sih. Merah anak ini deh yang kiri. Aku bakal ratain dulu sebentar. Nah, kayak ini kayak sumpah guys, aku masih amatir banget pakai blush on, tapi aku pengen makeup tuh nggak yang itu tuh doang. Nah, pokoknya ini aku udah pakai blush on. Nanti kayak bakal aku ratain lagi. Kita bakal masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita pakai powder, bedak powder. Halo, aku udah ngeblendin blush onnya biar lebih bagus. Ini tuh sebenarnya di kamera tuh nggak terlalu kelihatan guys, tapi di kaca aslinya tuh kelihatan. Step selanjutnya kita bakal pakai bedak. Aku pakai bedak dari Emina yang Daily Matte
loose powder, shades-nya itu 02 yang natural beige. Biar aku bakal pakai dulu di depan cermin karena aku nggak bisa kalau misalkan ngaca di HP. Kita tunggu dulu sini. Sponsnya tuh aku pakai dari Eminanya langsung guys, dia tuh lumayan oke sih kalau dipakai, nggak yang rese gitu, biasa-biasa aja. Selesai. Maaf ya kalau cahaya tuh kayak suka gelap, suka terang, gelap terang gitu, maaf banget. Nah, nih kita udah selesai pakai loose powder. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bahas apa tadi coba? Nah, bahas itu perbandingan pidana yang ada di Indonesia dengan yang ada di Jerman. Nah, step selanjutnya kita bakal pakai lip balm. Ini kayak kalian harus ingat-ingat dan kalian harus menerapkan hal ini guys, karena sebelum kalian pakai lip-lipian kayak lip matte, lip cream, lip tint, lip apapun itu, kalian harus memperhatikan tekstur bibir kalian biar tidak kering. Sebenarnya bibir aku tuh gak kering banget, tapi alangkah baiknya sebelum pakai lip-lipan itu aku bakal pakai lip balm dulu biar sehat aja. Aku pakai produk dari Pure Pau Pau yang ointment ini, yang papaya. Kalau nggak salah itu ada banyak varian, tapi aku pakai yang varian papaya. Aku bakal ngelesin review sambil aku ngejelasin materi lanjutan dari sebelumnya. Nah, di samping denda harian sebagai alternatif penjaraan, juga diadakan penundaan pidana. Ini dikenal pula penghentian penuntutan yang dikenakan oleh penuntut umum sebagai pidana percobaan pra peradilan. Intermezzo, bibir aku jadi kayak plombi gitu, karena enak banget guys pakai ini. Soalnya ada produk sebelah, aku nggak mau nyebutin merek, dia tuh emang teksturnya itu kayak gini ngelembapin, tapi lama-lama pas dipakai itu kayak bibir aku jadi pecah-pecah, kering. Jadi pas dipakein lip produk lainnya tuh dia kayak ngelotok gitu. Kita lanjut lagi, maaf banget terlalu banyak intermezzonya. Nah, hubungan hukum dan kekuasaan KUHP tahun 1975 ini memperkenalkan tindakan tambahan, yaitu dengan teguran dan penundaan yang tersebut pada pasal 59. Hal ini dikenakan jika ada harapan terdakwa akan berhenti melakukan perbuatan buruk dan ketertiban masyarakat tidak menuntut terdakwa dijatuhi pidana tersebut. Akan tetapi lagi, tindakan ini jarang diterapkan karena Jerman ini menganut asas legalitas, di mana shaking harus disetujui oleh hakim tersebut. Nah, kan aku udah ngasih tahu beberapa informasi penting terkait perbedaan hukum pidana nih yang ada di Indonesia dengan yang ada di Jerman, sambil aku ngelakuin Get Ready With Me ini. Kalian jangan bosan-bosan ya guys nontonnya, karena itu juga info penting. Selain itu, aku juga nge-spill produk-produk yang aku pakai di video ini, siapa tahu kalian terinfluence buat membelinya. Terus habis pakai lip-lipan kita lanjut ke habis pakai base apa ini, pokoknya lip base ini kita bakal lanjut ke lip-lipan yang di ombre-ombre itu guys. Stay tune. Nah, baik lagi, sekarang kita masuk ke step lip-lipan. Siapa yang lupa sama nama aku? Awas aja kan kalau sampai lupa, karena aku udah ngejelasin di awal video. Nama aku Vinka Arzeta Viana, mahasiswi hukum semester 6 di UPN Veteran Jakarta. Tujuan pembuatan video ini itu Get Ready With Me diselingi pemberitahuan informasi mengenai perbandingan hukum pidana, yaitu guna memenuhi nilai ujian akhir semester. Ya, by the way, NIM aku 2110611 dari kelas A. Disclaimer, kalau misalkan di sini ada produk yang lagi diboykot, aku minta maaf banget karena aku lagi masuk penghabisan. Jadi kayak aku beli ini sebelum ada pemboikotan. Jadi pas produk ini habis, aku bakal mengganti ke produk lain guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oh ya, lupa ngasih tau, untuk base-nya aku pakai Emina lagi. Emina ini base banget guys, kayak harganya juga terjangkau, terus juga kualitasnya bagus. Jadi kenapa enggak aku pakai Emina Clean Matte yang shade-nya itu 02. Dia warnanya ganut banget, warnanya warna warna pink, tapi bagus banget. Dicampur sama final ink-nya Maybelline yang shade-nya itu 10 yang lippy kalau nggak salah. Nah, selesai. Hal yang aku suka dari cream matte ini, dia teksturnya tuh kayak oily gitu. Jadi buat kalian yang kalau misalkan pakainya mendadak, kayak nggak prepare, nggak punya lip balm, ini aman karena bisa bikin bibir kalian tuh jadi lembab juga guys, karena teksturnya itu flat, jadi kayak agak berminyak gitu dan bikin bibir kalian lembab. Nah, selanjutnya untuk dalamnya aku pakai produk Maybelline Final Ink yang lippy shade 10. Nah, aku mau tahu karena produk ini lagi diboykot, kalian bisa beli produk lain yang mirip-mirip sama si Maybelline ini. Yaitu contohnya kayak Makeover, Wardah, dan merek lainnya tuh juga lumayan banyak yang tipe kayak gini dan harganya lebih terjangkau juga. Selesai. Nah guys, kalau kalian pakai Final Ink ini, cara makanya itu jangan dikatup-katup, kayak jangan, karena emang dia tuh
tipenya itu agak glossy gitu, bikin bagus. Jadi kalau kalian katup, dia efek glossy-nya bakal hilang. Jadi menurut aku combo ini nih, Enina sama Maybelline ini, dia lumayan tahan lama. Aku pernah pakai dia pas aku lagi makan, aku sholat, aku makan lagi, minum lagi tuh masih ada sisa-sisa, even kayak jadi kebentuk warna bibir gitu deh. Jadi kayak bagus, aku rekomendasiin Enina. Dan ini bisa diganti dengan makeover yang glaze, apa yang aku lupa, apa itu juga bagus. Nah kan sudah selesai perlip-lipian, kita bakal lanjut lagi ke materi perbandingan hukum pidana yang ada di Indonesia dengan yang ada di Jerman. Guys, ini udah terakhir kalian harus perhatiin. Pidana pokok dalam KUHP Jerman itu hanya ada 2 yang penting nih. Yang pertama itu pidana penjara yang maksimum waktunya itu 15 tahun atau seumur hidup, dan pidana denda itu sebagai alternatif terpenting. Di samping itu juga dikenal dengan pidana yang ditunda atau suspend sentence. Tuh, ada berapa tadi? Ada 2 yang penting. Yang pertama itu pidana penjara yang maksimum berapa tahun? Betul, 15 tahun. Dan yang kedua pidana denda sebagai alternatif terpenting. Good job. Lanjut, terakhir, apabila undang-undang mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, nah si pelaku ini akan dipertanggungjawabkan pada pidana yang diperberat. Itu hanya apabila dia menyebabkan terjadinya akibat itu sekurang-kurangnya karena kealpaan. Aku harap materi yang aku jelasin hari ini itu bisa masuk ke otak kalian, bisa dicerna dan bisa menjadi informasi tambahan buat kalian yang belum tahu. Oke, aku bakal ganti baju dulu. Outfit of the day aku hari ini tuh kayak gimana? Kan gelap. Tunggu ya guys. Nah, ini final look aku hari ini. Hari ini aku pakai jaket, aku pakai pasmina. By the way, aku lagi seneng banget guys pakai pasmina karena buat kenapa aku nyaman aja pakai pasmina, bikin aku pede. Nah, sampai segitu aja video Get Ready With Me while I tell you fun fact about me, sambil aku berbagi informasi mengenai perbandingan hukum pidana antara 2 negara tersebut. Makasih banyak ya guys buat kalian yang udah dengerin sampai akhir video. Aku minta maaf banget kalau misalkan ada kata-kata aku yang masih susah buat dipahami, maaf banget. Jadi see you di next video, bye bye.